Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, para jamaah haji kolbu, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, ma'unah, keberkahan dari Allah SWT. Dan karenanya mari kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan ngaji kitab Risalatul Mudzakarah, bab terakhir yang menyangkut bagaimana kita mensikapi urusan dunia. Dan kali ini kita akan disajikan pendapat beberapa tokoh asar-asar dan juga para mutasawwifin dari ahli tasawuf, dan beliau adalah juga dinisbatkan sebagai min aulia. Mari kita mulai. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Luqmanu Hakim alaihissalam, dan telah berkata sahabat Luqman yang juga diabadikan di dalam surat Al-Luqman, surat Luqman Al-Quran kita, karena beliau dinisbatkan orang yang sukses mendidik anak. Mengenai dunia, beliau mengatakan begini kepada anaknya, Mamba'a dunyahu bi akhiratihi robahahuma jami'an. Manba'a dunyahu, siapa saja yang menjual dunianya, bi akhiratihi, untuk akhiratnya, robahahuma jami'an, maka dia akan meraih keuntungan kedua-duanya sekaligus. Jadi niatkan dunia untuk akhirat. Niatkan dunia jangan menjadi tempat ta'alluq kita, bergantung kita. Kalau itu kita lakukan, maka dua-duanya akan dapat. Ya. Wa man ba'a akhiratahu bidunya khosirahuma jami'an, dan siapa saja yang menjual akhiratnya untuk dunianya, maka akan merugi dunia jami'an, dua-duanya itu. Dunia akhiratnya akan hilang. Sekarang itu kan pilihannya kita urusan dunia untuk akhirat. Tapi kadangkala atas nama agama, atas nama akhirat untuk dunia. Moga-moga ini tidak berlaku kepada kita. Tapi banyak yang covernya itu ya, urusan akhirat, ngaji dan sebagainya. Tapi ujungnya minta urusan dunia. Nah, itu bisa jadi dua-duanya nggak dapat. Tapi kalau orang betul-betul ditujukan untuk urusan akhirat, maka dua-duanya dapat. Dunianya juga dapat, akhiratnya apalagi. Wa wasiyatuhu li ibnihi, dan beliau juga mewasiatkan, artinya Luqman mewasiatkan kepada putranya, ad-dunya bahrun amikun, dunia itu lautan yang dalam. Fihi nasun bahrun amikun qad ghariqa fihi nasun kasirun.
Sungguh banyak manusia yang telah tenggelam di sana. Kira-kira banyak mana orang yang ahli ibadah dengan ahli maksiat? Banyak mana orang yang senang dunia dengan senang akhirat? Yang akeh kedonyan. Yang banyak adalah orang yang kesengsem urusan dunia. Karena itu disebutkan qad ghariqa fihi nasun kasirun. Begitu banyak orang tenggelam urusan dunia sehingga lupa pada urusan akhirat. Urusan harta, lupa urusan ibadah. Rasanya benar apa yang disampaikan oleh beliau, sahabat Luqman ini. Maka beliau mengatakan fal takun safituka fihi taqwallah, maka jadikanlah perahumu itu di dunia ini harus punya perahu. Kalau kita tengah laut tidak punya perahu, tenggelam. Begitu juga kalau kita mengarungi dunia ini tidak ada kendaraan yang bisa tempat kita berlindung untuk menyelamatkan diri, tenggelam. Karena itu disebutkan siapkanlah olehmu perahu safinatuka. Perahumu itu siapkan. Perahumu itu tiada lain adalah taqwallah, yaitu takwa kepada Allah. Yang di situ kita akan bisa selamat karena kita tahu mana urusan yang sesungguhnya, urusan yang tujuan atau urusan yang wasilah. Kadang-kala manusia lupa kepada tujuan, seneng yang digondali adalah akhirat. Lupa kepada tujuan akhirnya, tapi di rest areanya yang dia bersenang-senang ria. Akhirnya lupa. Wa khasuha bil iman, dan bahan bakarnya itu semua kalau kita mau lagi jalan di tengah laut itu, maka kendaraannya takwa, bahan bakarnya adalah iman. Orang kalau tidak punya iman, dia akan terombang-ambing oleh ganasnya dunia ini yang semua dibikin kesengsem, dibikin cinta dunia itu. Padahal hubbud dunya ra'sul khoti'ah. Mencintai dunia yang berlebihan itu bisa menjadikan sumber dari kerusakan. Wasira'uhat tawakal, dan layarnya kehidupan itu adalah tawakal. Ojo nggongso, serah nonek Gusti Allah wae. Kalau kita selalu gongso, selalu ngejar, ya seperti biasa, diibaratkan seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. La'allaka tanju, maka kamu itu punya kendaraan, punya bahan bakar, punya layarnya itu. La'allaka tanju, maka dengan demikian engkau akan selamat. Wa ma'aroka najid, sehingga dan aku tidak menganggapmu sebagai orang yang selamat kalau tidak punya wa ma'aroka najin, dan kalau tidak punya tiga itu ya nggak akan selamat. Bapak-Ibu sekalian, apa yang disampaikan di dalam oleh ibrahnya Sayyidina sahabat Luqman tadi itu ada dibahas di dalam Ihya Ulumuddin juz 3 ayat 2003, dan juga ada yang di baris ke-9-nya, semua mengulas tentang bagaimana Luqman mendidik anak-anaknya dalam urusan menghadapi dunia. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Wa qala Malikun Ibnu Dinar rahimakumullah, dan berkata Malik bin Dinar. Itu Malik bin Dinar, Ibrahim Adham, itu adalah tokoh-tokoh sufi yang Bapak kalau melihat
buka Google gitu, siapa tokoh sufi abad pertengahan, ini namanya. Muncul nama-nama seperti ini. Beliau mengatakan gini, idza saqamal badanu la yanja'u fihi ta'amun. Apabila tubuh telah sakit, maka tidak akan manjur makanan yang akan masuk, ya. Wala syaraba, begitu juga mengenai minum nggak enak. Wala naumun, begitu juga tidur. Wala rohatun, dan juga tidak ada rasa ketenangan, kenyamanan kalau sedang sakit. Wa kadzikal qalbu, wa kadzalikal qalbu, begitu juga hati kita. Idza ghalaba hubbud dunya, kalau sudah sangat mencintai dunia, lam tanfa'hul mau'izatun, maka nasihat tidak akan pernah berguna baginya. Kadung kesengsem, kadung cinta, tai titik-titik rasa coklat, kan gitu kan. Nah, kalau sudah langsung kadung cinta itu seperti itu. Nah, boleh urusan dunia, tapi ojo kedonyan. Dunia itu ngeli aja, tapi ojo keli. Ngeli itu ngikutin arus. Kerja ini jalanin, lagi sudah sedang jadi apa, jalanin, nanti ketemu juga. Ngeli itu, kalau keli tenggelam. Kalau keli itu tenggelam, semuanya bisa larut dalam urusan-urusan keduniaan itu. Tapi kalau ngeli, apa yang ada kita jalanin. Kita akan dapatkan, tapi hati kita tetap tenang. Jadi dengan demikian ini, orang kalau sudah sakit, ya dikandani sulit, Pak. Ayo, karena hatinya itu sudah sakit. Hatinya itu sudah sakit urusan dunia. Ayo ngaji, ayo zikir, ayo suluk. Enggak melebu itu. Enggak masuk. Karena hatinya masih tertutup urusan-urusan dunia itu. Belum termukasafahkan, terdendahkan. Belum tersingkapkan. Hatinya masih tertutup, satirnya itu masih tebal. Karena apa? Hubbud dunya. Jadi kalau orang sudah jatuh cinta itu sulit kan dikasih nasihat, ojo iku, nggak bisa, kadung mancep, sulit. Nah karena itu kita boleh mencintai tapi jangan terlalu, khususnya urusan dunia. Kemudian kita lanjutkan masih dari Syekh Malik bin Dinar. Beliau mengatakan begini. Wa qala li ashabihi, dan berkatalah Malik bin Dinar kepada sahabat dan murid-muridnya. Kita dengarin Bapak sekalian. Ana ad'u wa aminu antum. Aku akan berdoa, coba aminkan ya. Kira-kira kalau gurunya, kiainya ngejak doa, bapak-bapak ibu sekalian mau ngaminin enggak? Amin kan, biasanya amin. Tapi ini doanya begini. Coba berani amin enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ladkhulu baita malikin minad dunya la qalilun wa la katsirun. Aku berdoa, ya Allah, janganlah engkau masukkan la tadkhulu baiti maliki minad dunya, jangan engkau masukkan apapun dalam rumah saya ini urusan dunia. La qalilun, tidak sedikit, wala kasirun, dan tidak banyak. Ada yang ngaminin? Ada yang berani ngaminin? Nggak ada. Karena Malik Dinar itu adalah min aulia yang tidak ingin sedikit pun di hatinya urusan dunia. Kalau kita diajak doa gitu ya nggak ada yang amin pasti. Karena masih butuh dunia. Nah ini murid-muridnya juga begitu. Nggak ada yang berani aminin kecuali beliau sendiri. Karena beliau sudah hatinya bersih.
Nah, karena itu Malik mengatakan begini, wa kana idza kharaja min manzilihi, apabila beliau keluar dari rumahnya, ya syuddu babahu bihabli wa yakulu, maka beliau ketika beliau keluar rumah, mungkin dia bangun duluan nih. Pintunya ditali tetap, ya. Tapi beliau mengatakan gini, mengapa saya kalau keluar rumah tetap saya ikhtiari ditutup? Laulal kali kilabu taraktuhu maftuhan. Seandainya tidak ada anjing, maka aku akan tinggalkan rumah itu. Artinya apa? Dunia itu hanya untuk selamat. Dunia itu apa? Dunia untuk makan demi bisa untuk ibadah, bukan untuk bermegah-megahan. Itu Malik bin Dinar. Kita nggak bisa, kita belum berani mengamini doanya Malik bin Dinar. Ya otomatis itu kita akan menjadi, kecuali Allah sudah menetapkan panjenengan kita semua sudah min aulia, dari wali Allah, maka kita tidak akan pernah takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena rezekinya akan didatangkan. Kalau sudah wali, makomnya itu makom tajrid, rezeki datang tanpa ikhtiar. Kalau kita masih dalam makom asbab, masih kausalitas, berupaya maka baru mendapatkan. Itu juga dibahas di Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 274 dan di dalam kitab Hilyatul Aulia. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, di kitab Hilyatul Aulia halaman 370. Kita lanjutkan sedikit lagi ya Bapak sekalian. Wa kana yaqulu, dan beliau juga pernah mengatakan begini, la yablughul abdu manazilas siddiqin, tidaklah seseorang sampai kepada gelar disebut dengan kedudukan yang siddiqin, kedudukan yang tinggi, hatta yata'amratahu, hingga ia bisa membiarkan istrinya, ka'annaha armalatun wa ya'wa ilal kilab, seakan-akan istri itu adalah janda sedangkan ia ditinggal menuju anjing-anjing. Ini bahasa Sanepo ya. Artinya begini, walaupun keluarganya mengganggu urusan dunia, nggak akan tergoda. Bapak sekalian, lelaki yang sukses adalah didampingi istri yang hebat. Lelaki yang tidak korupsi karena istrinya juga tidak mendorong untuk korupsi. Tapi kalau istrinya ngojok-ngojoki korupsi, ya bapaknya tergoda juga. Jadi dengan demikian istri adalah pendamping yang untuk menuju ke akhirat, bukan ngajak tenggelam urusan dunia. Maksudnya seperti itu. Nah, masih Malik Dinar ya. Malik Dinar di dalam footnote yang ke-109 disebutkan begini. Wa marra ala rajul yaghris, dan pernah beliau Syekh Malik bin Dinar melewati seorang lelaki yang sedang menanam pohon. Disebut ini pohon cangkokan. Fasilu wa ghaba yasirun, lalu pohon itu menjadi rimbun yang dengan mudah cepat. Tsumma mara waqad asmara, saat tertentu beliau lewat lagi. Fas'alu an kharisihi, kemudian beliau lihat betapa asmara, lebat, banyak buahnya, dan beliau mengatakan tentang penanam pohon itu, Pak, Bapak Ibu sekalian, ini pohonnya bagus sekali, buahnya bagus. Dulu siang malam ditanam, dirawat ya, iya kata yang nunggu.
Terus yang nanam dulu di mana? Faqilalahu mata. Maka yang nunggu itu mengatakan beliau yang nanam dulu itu mati. Fa'angsa ayakulu, lalu beliau bersenandung dengan mengatakan seperti ini. Malik bin Dinar bersenandung begini. Fu'ammilu dunya litubqa iyalahu famatal mu'ammilu qoblal amali. Pengharap dunia itu agar dunia untuk dirinya. Banting tulang siang malam, golek donya. Lupa akhirat, lupa ibadah. Ya, famatal mu'ammilu qoblal amalu, lalu matilah pengharap sebelum tercapai itu. Wes dunyane enggak menikmati, akhirate ketinggalan. Nah, Rabbi fasila wa ba'ni wa ya'ni bihi famasal fasilu wa matar rajulu. Ia merawat pohonnya tadi siang malam dan dia bertujuan mendapatkan hasilnya. Lalu hiduplah pohon itu, pohonnya hidup. Ya. Wa mata rajul, dan mati. Uangnya banyak, tinggi rebutan anaknya. Untuk warisan. Tidak sempat untuk disedekahkan. Hidupnya jadi petinju. Maaf, petinju itu gini, nggak pernah aweh-aweh. Pelitnya bukan main. Jangankan amal, dosanya aja diminta nggak boleh kok. Itu kadang ada guyanya kan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah gitu untuk apa harta banyak itu kalau tidak untuk kepentingan umat, tidak kepentingan orang banyak, tidak untuk kepentingan membantu orang yang memang perlu dibantu. Itu Bapak sekalian ya. Jadi dengan demikian kita jangan seperti orang yang menanam tadi. Pertanyaannya satu, kita meninggalkan dunia atau kita yang ditinggalkan dunia? Karena itu kita jangan sampai digoda, terlalu mencintai urusan dunia. Kemudian ada syair lagi dari Syekh Abi Atiyah. Kam amiri darun liyaskuna dhillaha sakanal kuburu wadhaka walam yaskun. Berapa banyak penghuni rumah untuk ia mendiami naungannya. Panjenengan kita semua mendiami rumah kita itu hanya 1,5 jam, mampir ngombe seumur-umur. Ibaratnya seperti itu. Ia telah mendiami setelah sakanal kubur, kalau sudah di tempat kubur, wadha kalam yaskun, maka kamu tidak akan pernah hidup tenang di sana. Jadi dunia pun kita akan tinggalkan. Tidak mungkin kita akan fasaddaka wa kum minas sholihin. Ya Allah, tangguhkan aku, laula akhartani ila ajin qarib. Jangan engkau cabut nyawaku dulu. Saya belum ibadah, saya belum suluk, saya belum ngaji tertib, belum ahli dzikir. Fa'asaddaqo, yang ada ini aku akan sedekahkan. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Oh, nggak bisa, harus ditutup pintunya. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, maka kita mumpung di dunia ini harus mempersiapkan akhirat. Satu kalimat lagi, ini di dalam syair-syair dari Malik bin Dinar. Di dalam lain begini, wa fi ba'dil athar, dan di dalam sebagian kisah-kisah sufi, beliau mengatakan begini. La tazalu la ilaha illallah tanfa'u qailaha. Tidak henti-hentinya kalimat
dipujikan kita zikirkan la ilaha illallah, pasti tanfa'a qailaha, akan memberi manfaat kepadanya itu. Kecuali malam yu'atharo sofkata dunyahum, selama ia tidak memprioritaskan sisi keduniaan di atas ala dinihim. Jadi zikir ya zikir, bukan karena zikir untuk kepentingan dunia. Ya boleh kita baca al-waqiah, tapi bukan karena waqiah itulah, bukan karena dunia kemudian baca waqiah. Caranya bukan begitu. Waqiah kita baca. Surat Tabarok kita baca, surat Yasin kita baca tiap hari. Urusan dan akhirnya Allah mempermudah urusan rezeki, alhamdulillah. Tapi bukan zikirnya itu untuk kepentingan dunia. Maka dengan demikian dikecualikan kalau ada orang seperti ini, tidak ada manfaatnya dia zikir itu. Fa idza fa'alu dzalik, karena apabila mereka melakukan hal itu, faqaluha, dan mereka mengucapkan kalimat itu, qala Allah, maka Allah mengatakan kadzabtum lastum biha shadiqin. Enggak, kamu itu dusta kalian. Kadzabtum. Enggak, kamu itu zikir kepadaku bukan karena aku kok. Kamu menyebut nama aku tuh karena kamu pengen kaya kan? Pengen punya jabatan kan? Pengen terus berkuasa kan? Kadzabtum, kamu dusta. Lastum bihima shadiqin, maka bukan engkau termasuk orang yang jujur. Jadi dengan demikian kita harus balik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita zikir kemudian ada impact ekonominya, alhamdulillah. Tapi yang terpenting kita zikir ya karena diperintah zikir. Diperintah baca ayat-ayat yang pilihan. Karena ayat dan surat itu ada sahibul ayah. Malaikat sahibul ayah. Sahibus surat. Itu ada malaikat-malaikat yang menunggunya. Ya kita baca aja. Diaminin oleh malaikat, alhamdulillah. Gitu. Jangan wah aku pengen sugih, tak mau coba surat waqiah aja. Enggak sugih-sugih kan? Itu ada orang yang tanpa baca waqiah kaya raya. Jadi bukan karena itunya, karena memang kita diperintah oleh Allah baca surat, baca Al-Qur'an. Satu lagi, wa kana ba'dus salaf yaqul, dan sebagian ulama salaf mengatakan, ya mayyamsikus samaa antaqa 'alal ard, wahai zat yang menahan langit terjatuh ke bumi. Ini kan kuasanya Gusti Allah kan. Bola-bola kristal kalau itu pakai tata surya gitu, enggak jatuh Allah kan. Nah, illa bi'idni amsik anni dunya, kecuali dengan izinnya tahanlah aku tahankanlah aku dari dunia. Jadi dunia itu memang untuk manusia, tapi kita jangan sampai kesengsem lah ya, terbelenggu urusan dunia. Dunia tetap kita ikhtiari, tapi bukan untuk kita segala-galakan. Itu demikian Bapak sekalian. Ya, ini ada di salaf ini disampaikan oleh di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga di halaman 205 juz yang ketiga. Jadi itu ibroh-ibroh yang kita bisa ambil menyangkut urusan bagaimana kita menghadapi dunia.
Saya katakan Bapak sekalian, mari kita ikhtiari. Dunia tetap kita ikhtiari, tapi bukan itu tujuan. Kalau sudah dapat, maka untuk kepentingan perjuangan, untuk kepentingan umat, bukan untuk diri sendiri. Toh yang kita bawa itu amal kita, yang kita berikan itulah harta kita. Tapi yang nempel ke kita belum tentu itu punya kita dan mempunyai impact akhirat buat kita. Jadi jangan pernah ragu untuk bersedekah untuk kepentingan umat. Terima kasih. Akhirul kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.